Saudara-saudara, saya diundang kemari untuk berpidato. Sesuatu hal yang tak pernah saya bayangkan selama hidup saya. Karena bagi saya, pidato lebih merupakan sebuah kesaksian ketimbang melontarkan pesan kosong. Apalagi sekarang saya harus berpidato di hadapan saudara-saudara, orang-orang berpengetahuan luas, kaum intelektual yang sering nongol di talk show televisi. Tidak seperti saya. Saya hanya orang kecil, orang desa yang tidak memiliki referensi tentang politik. Jangan keras-keras, dan tolong jangan diberitahukan kepada orang yang tidak hadir hari ini. Saya tak suka politikus. Mereka itu kaum menca-mence, tak ada logika yang lurus. Seperti besi tempat, semakin dibakar, semakin mudah diberat-beratkan. Tak ada istilah sahabat atau seteru. Semuanya hanya jalan menuju kuasa. Terkadang saya pikir mereka serombongan tikus-tikus yang hidup di sepanjang jalan-jalan kota. Di musim kemarau, mereka bisa berkeliaran semuanya. Untuk mencuri makan, mereka bisa menggerogoti pintu-pintu rumah saudara. Tetapi di musim hujan, mereka menebar leptosirosis. Makanya banyak orang kota yang berpikiran tidak waras karena kencing tikus. Tentu tidak termasuk saudara-saudara, bukan? Karena saya tahu saudara-saudara adalah orang-orang yang berpengetahuan luas dan gak suka minca-minci. Apakah saudara-saudara bersedia dipimpin oleh para politikus itu? Saya kira pasti tidak. Karena saya tahu kalau saudara-saudara bersedia dipimpin oleh para politikus itu, saudara-saudara saya cap sama seperti mereka, anggota dari gerombolan tikus. Apa? Ingat, jangan sampai terdengar yang lain. Saya bisa diciduk. Nah ini soal ciduk-menciduk. Mungkin saudara-saudara masih ingat waktu saya diculik dari rumah saya. Itu terjadi pada bulan Desember 1965. Kira-kira usia saya waktu itu 20 tahun. Mestinya saya sudah tamat SMA. Tetapi karena kami termasuk keluarga miskin yang hanya hidup dari hasil sawah, saya terpaksa putus sekolah. Kemudian saya memang diajak untuk rapat-rapat bagaimana mendapatkan tanah-tanah sawah kami kembali. Sudah lama sawah kami diambil oleh para tuan tanah. Mereka menjerat kami dengan hutang, lalu mencuri periuk nasi kami. Malam itu, saudara, lolong anjing begini. Au!
pedang, bukan, mungkin kelawang di punggungnya membekuk saya. "Saudara, ikut kami," kata salah seorang yang bertubuh paling besar. Ia kemudian menambahkan, "Saudara, antek-antek PKI." Saya baru sadar bahwa nyawa saya sudah di ujung tanduk. Rombongan yang kukira para jagal itu kemudian menyeret saya. Meski dengan luas saya mengatakan, "Bapak-bapak pasti salah tangkap. Pasti bukan saya yang dimaksud." Sebaiknya pergunakan kesempatan ini untuk mengatakan hal-hal yang penting, kata yang berkepala pelontos. "Bapak-bapak pasti salah tangkap. Pasti bukan saya yang dimaksud," kata saya lagi. Saya harus menolak tuduhan menjadi anggota atau antek-antek PKI. Sebab saya terpaksa buka kartu di hadapan saudara-saudara. Saya memang pernah diajak untuk bergabung menjadi anggota dari Partai Komunis itu. Tetapi saya menolak. Kemudian saya diperdengarkan dengan kata-kata, "Nama Bapak sudah ada dalam daftar." Kata yang bertubuh besar dan kekar. "Makanya jangan rewel." Kemudian dia bertanya kepada saya, "Saudara benar bernama Tel?" Saya menunggu untuk menguji apakah benar saya orang yang dimaksud. Kemudian saudara, pada saat itu saya menangis. Saya menangis, saudara-saudara. Kemudian ia berkata, "Ini bukan saatnya menangis, saudara Tele." "Nama saya Melen, Pak." Saya mengatakan nama saya yang sebenarnya, tentu dengan tujuan agar orang-orang ini segera sadar bahwa bukan saya yang dimaksud. Mau teler ke, mau meler ke, saudara sudah terlanjur kami tangkap dan pantang kami mengembalikan barang yang sudah kami ambil. Kemudian mereka menaikkan kami ke sebuah truk, lalu membawa kami kemari. Sebuah gudang tua yang saya kira letaknya di pinggir kota. Di dalam gudang yang pengap, saya melihat orang-orang duduk di lantai dengan tangan kaki terikat. Sekilas beberapa di antaranya saya kenal. Kemudian saya ditendang untuk bergabung dengan orang-orang itu. Lalu saya baru sadar bahwa lantai yang saya pijak ternyata penuh dengan genangan darah saudara. Kemudian saya berucap dalam hati,
disinilah masa muda saya akan berakhir. Kemudian ada hal yang tak terduga, saudara-saudara. Drum di mana saya merasa akan selamat tiba-tiba diberondong peluru, dan beberapa saat drum itu meledak. Duar! Duar! Saya terbakar, saudara-saudara. Seluruh tubuh saya terasa panas. Panas. Bau hangus daging menyebar kemana-mana. Tak ada lagi yang bisa saya lakukan kecuali berteriak, "Tembak! Tembak saya! Meski saya tidak rela, tapi izinkan saya mati dengan cara yang lebih beradab. Tembak! Tembak saya! Bajingan!" Saya roboh, saudara-saudara. Saya tidak bisa melanjutkan cerita ini lagi, karena perlahan ingatan yang ada pada saya sudah mulai perlahan. Tolong, setelah saya pergi, sampaikan terima kasih kepada orang ini, pada saudara saya ini, atas pinjaman tubuhnya. Saya sebenarnya ingin bercerita banyak kepada saudara-saudara. Mengapa saudara-saudara berkumpul di sini? Saya tidak apa-apa. Bubar, bubar. Ayo dong bubar. Saya harus kembali memeriksa pasien-pasien saya. Apa? Saudara-saudara semua pasien-pasien saya? Saya tidak